konteks Israel pada waktu itu mau ditunjukkan sebenarnya betapa beratnya perbudakan di Mesir pada waktu itu. Kalau sampai mengatakan mengerang itu kan mau ditunjukkan betapa beratnya, nggak tahan sebenarnya. Maka siapa lagi yang mau menolong karena Yusuf sudah nggak ada. Jadi nggak ada kekuatan lain yang mau menolong dia kecuali ya Yahweh Allah. Tapi setelah mereka keluar dari tanah Mesir di perjalanan menuju tanah berjanji, seringkali mereka mengatakan bahwa lebih nyaman, lebih enak Mesir. Ya itu nanti lihat konteksnya. Masih jauh. Jadi bagaimana pengalaman Allah itu kan seringkali tidak mudah, ada gelombang turun naiknya itu. Tapi di dalam kondisi seperti itu mereka nggak ada tempat gantungan lagi selain Allah itu. Nanti kita ketemu misalnya dengan kelompok Anabim. Kelompok itu sungguh-sungguh miskin, nggak punya siapa-siapa. Maka ya gantungannya hanya Allah saja. Itu kelihatan di dalam misalnya hidungnya Bunda Maria itu. Kita dari kelompok anak. Ya Allah saja kan. Jadi yang diandalkan adalah. Kadang-kadang kita itu mengandalkan Allah kalau sudah kepepet sih misalnya. Alil. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, dari kisah selanjutnya misalnya kita menemukan bagaimana Musa itu dipersiapkan untuk tugas perutusan, tugas panggilannya, tetapi dengan memperkenalkan Allah itu kepada dirinya. Maka mau ditunjukkan di situ yang namanya sering kita sebut teofani, yang berarti adalah Allah yang menampakkan diri. Nah, tadi Allah menampakkan diri itu di mana? Di Gunung Horeb. Nah itu. Gunung Horeb itu kan nama lain sebenarnya untuk Sinai. Jadi adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba itu mertuanya imam di Midian. Jadi kalau kita lihat Musa itu berarti ada kaitannya dengan kelompok para imam. Jadi mertuanya itu adalah kelompok imam. Sekali ketika ia menggiring domba, kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lihat di situ. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, ini kan sangat mengherankan kan. Jadi teofaninya Allah itu ditampakkan di sini dengan tanda yang sangat mengherankan. Kalau ada api, apalagi semak itu kan artinya akan terbakar. Saya kira itu merupakan simbol bahwa Allah yang mencintai itu tidak menghancurkan. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi kan tanda tanya itu kenapa? Ternyata itu tidak terbakar. Ketika dilihat Tuhan, nah ini jelas itu kelompok B.
bahwa dari kelompok Y, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Jadi lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, di situ. Jadi diperlihatkan gambarannya seperti bait suci Yerusalem. Itu ada bagian-bagian, ya kalau bait suci Yerusalem kita lihat strukturnya itu, bagian yang paling depan itu adalah tempat Maha Kudus. Lalu bagian yang berikutnya adalah tempat kudus, baru kemudian tempat umat, di luar adalah tempat kafir. Ada gereja dengan di luar. Orang-orang lain ya. Ada tempat-tempatnya sendiri. Gereja dan di luar. Maka kalau bukan umat itu tidak boleh masuk. Ada daerah yang namanya batas suci. Teman-teman kita Muslim itu masih pakai itu. Jadi sebenarnya kalau kita itu orang najis itu hanya boleh di luar batas suci itu, tidak boleh masuk ke dalam. Pengertian najis apa sih? Najis itu ya dikaitkan macam-macam hal nanti. Kotor. Maka kan harus mencuci, kalau teman-teman kita itu harus mencuci tangannya, mencuci kakinya, hidungnya, mulutnya. Di dalam baptisan yang lama, di dalam cara baptisan yang lama itu masih disentuh telinga, disentuh hidungnya. Dulu bahkan lidahnya itu ditempeli dengan garam misalnya. Itu karena sebenarnya menghilangkan najis. Garam kan simbol melawan kekuatan kejahatan. Itu dulu, itu sekarang ritusnya itu memang dipotong. Sudah banyak yang dihilangkan sebenarnya ritus-ritus kita itu. Dulu itu begitu kecil-kecil, tampak kecil-kecil, ya membuka, menyentuh hidung, menyentuh telinga, menyentuh mulut itu kan sebenarnya kan kaitannya dengan tali takum itu terbutalah, gitu ya. Terus kemudian menyentuh lidah, bibir dengan pegang garam itu kan kaitannya dengan. Tapi itu sekarang tidak dipakai lagi. Sebenarnya sangat bagus sekali gitu ya. Simbolnya, kalau enggak itu orang kan pikirnya ayo gitu ya. Tapi sebenarnya simbol-simbol itu sangat bagus, sangat teliti apa yang dimaksudkan gitu. Tapi orang kadang-kadang membuang begitu saja. Sama dengan orang kenduri itu, kalau sekarang kenduri kan langsung dibungkus plastik. Makanan. Katekesenya itu bilang, sayang katekesenya itu. Ayat 2 di situ tertulis lalu malaikat Tuhan menampakkan diri, sedangkan pada ayat keempat ketika dilihat Tuhan. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa ini malaikatnya Tuhan langsung.